Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Wiwit Antik Widiasa Putri NIM 103210067 dan teman saya Yeni Nuritasari dengan NIM 103210069 akan mempresentasikan tentang pendekatan bayani, irfani, dan burhani. Pengertian bayani. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung dan justifikasinya oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi atau istidlal secara langsung, artinya memahami teks sebagai pengetahuan. Jadi kan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah hingga perlu tafsir dan penalaran. Pengertian irfani. Irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atau realitas yang tampak. Bidi irfani adalah esoter atau bagian batin. Oleh karena itu rasio yang digunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spiritual. Metodologi dan pendekatan irfani maupun menyusun dan mengembangkan ilmu kesufian. Pengertian burhani. Burhani adalah kerangka berpikir yang tidak berdasarkan atas teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keturutan logika, kebenaran, dan eksekutif. Metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan Yunani yang landasannya murni pada cara kerja empirik. Kedudukan bayani, irfani, dan burhani. Ketiga landasan epistemologi burhani demonstratif, yaitu bersumber pada realitas al-wakil, baik realitas alam, sosial, maupun agama yang memiliki ilmu berkonsepsi, disusun, dan disistemasikan melalui prinsip-prinsip logika atau almatik, bukan melalui otoritas teks. Epistemologi burhani sangat berbeda dengan epistemologi bayani dan irfani yang masih mempunyai kaitan dengan teks suci. Epistemologi burhani tidak mendasarkan diri pada teks, juga tidak beda pengalaman. Epistemologi burhani menyadarkan dari pada kekuasaan rasional akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Karakteristik burhani. Para saintis barat dengan itu mengaplikasikan semangat rasionalisme Ibnu Rushd dan empirisme dalam sistem peradaban mereka. Oleh sebab itu, selanjutnya kalau kita ingin maju bersaing dengan realitas yang ada, kita harus dapat mengembangkan semangat rasionalisme dan juga empirisme. Karakteristik irfani. Karakteristik irfani utama ini adalah ketergantungan pada teks, bukan pada akal. Yang dimaksud dengan teks di sini adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Epistisme ini menurut Jabari sangat kuat sekali dominasi pemikiran Arab Islam sehingga sejak dari awal kelahirannya sampai sekarang ia tidak mengalami perkembangan. Karakteristik bayani. Yang diasosiasikan dengan syariah, kaum sufi di sini dia beraktritis habis-habisan Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Dua tokoh yang selama ini dianggap antagonis. Menurut kedua pemikiran ini yang bertanggung jawab memasukkan sistem berpikir irfani ke dalam ranah pemikiran Islam yang sekali menjadikan akal Arab itu mendek. Signifikasi bayani. Adapun cara memperoleh pengetahuan dari teks, metodologi bayani menempuh dengan dua jalan. Pertama, bergantung pada lafaz redaksi teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab seperti nahwu dan shorof sebagai alat analisis. Signifikasi burhani. Untuk mendapatkan sebuah pengetahuan epistemologi burhani menggunakan silogisme. Dalam bahasa Arab, silogisme diterjemahkan dengan qisas atau al-qisas al-jami yang mengacu pada makna asal. Secara istilah, silogisme adalah suatu bentuk argumen di mana dua prosesi yang disebut premis dirujukan bersama sedemikian rupa. Signifikasi irfani. Metode irfani itu eksklusif mendengarkan pendekatan pada pencurian jiwa,
pendekatan diri kepada Allah yang Maha Benar, Al-Haq. Dengan demikian, realitas ini bukan hanya ditemukan tapi dicapai. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.